Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Michael Marco Tolokun, NIM 251-23047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi berantai, yaitu salah satu untuk menentukan nilai UAS dengan membuat salah satu video menjelaskan materi. Langsung saja kita bahas materi reaksi berantai. Sebenarnya reaksi berantai ini ada 4. Saya sebutkan yang pertama itu adalah reaksi order 1 reversibel. Kedua itu ada reaksi order 1 beruntun, dan yang ketiga itu reaksi order 1 paralel, dan yang keempat itu reaksi berantai. Nah, saya akan membahas yang keempat, yaitu reaksi berantai. Reaksi berantai adalah zat antara yang dihasilkan dalam suatu tahap menghasilkan zat antara yang reaktif dalam tahap berikutnya, dan kemudian zat antara itu menghasilkan zat antara reaktif lainnya, dan seterusnya. Zat antara yang berperan pada perlambatan rantai dapat berupa radikal ion, neutron pada keseluruhan inti. Teman-teman bisa kita lihat di bawah ini yang merupakan salah satu contoh mekanisme reaksi berantai. Nah, dalam tahapan reaksi berantai terdapat 4 tahap. Yang pertama itu tahap inisiasi, tahap propagasi, tahap inhibisi, tahap terminasi. Yang pertama itu tahap inisiasi, tahap propagasi, tahap inhibisi, tahap terminasi. Yang pertama itu tahap inhibisi, itu adalah tahap atau pemula. Inisiasi atau pemula adalah reaksi yang menghasilkan zat antara yang reaktif. Nah, bisa kita lihat contohnya di samping teman-teman, yaitu C2H5O, C2H5 yang menghasilkan zat antara yang reaktif. Zat antara yang reaktif ini akan digunakan pada reaksi berikutnya atau tahap yang selanjutnya. Yang kedua itu adalah tahap propagasi atau tahap perambatan, yang dimana reaksi zat antara dengan reaktif menghasilkan produk yang diinginkan. Bisa kita lihat di samping contohnya, yaitu CH3 tambah C2H5O, C2H5, yang dimana CH3 ini merupakan zat yang dihasilkan dari proses inisiasi tadi, dan kemudian digunakan dalam tahap propagasi atau merambat sehingga menghasilkan C2H6 tambah C2O, C2H5, yang dimana CH2O, CH2H5 ini merupakan zat-zat antara yang digunakan untuk proses berikutnya. Yang ketiga itu adalah tahap inhibisi atau penghambatan, yang dimana tahap inhibisi ini adalah reaksi zat antara dengan produk yang diinginkan sehingga jumlah produk berkurang. Nah, bisa kita lihat contoh di samping, yaitu CH2O, C2H5 itu merupakan zat antara yang dihasilkan pada proses propagasi atau proses perambatan sehingga menghasilkan zat antara lagi, yaitu CH3 dan CH3O, CHO. Nah, terus yang terakhir itu adalah tahap terminasi atau pengakhiran. Tahap terminasi atau pengakhiran adalah reaksi sesama zat antara yang menghasilkan molekul yang stabil. Nah, bisa kita lihat contoh yang di samping teman-teman. Jadi CH3 dan CH2
O C2H5 itu merupakan zat antara yang dihasilkan pada proses sebelumnya. Kemudian mereka berdua bereaksi sehingga menghasilkan produk atau molekul yang stabil, yaitu C2H5OC2. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Kita masuk pada contoh soal. Contoh soal berikut. Tentukanlah yang mana tahap inisiasi, tahap propagasi, tahap inhibisi, dan tahap terminasi pada mekanisme reaksi berantai berikut, serta tentukan zat antaranya. Nah teman-teman, jadi kita disuruh untuk menentukan pada mekanisme reaksi berantai ini yang termasuk tahap inisiasi, tahap propagasi, tahap inhibisi, dan tahap terminasi. Nah, seperti kita juga menentukan kira-kira dalam mekanisme reaksi rantai ini yang dimana termasuk zat antaranya. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, adapun zat antara yang terbentuk pada proses inisiasi yaitu proses pemula, yang dimana reaktan akan menghasilkan zat antara yang reaktif, dan yang dimana pada soal tadi zat antaranya adalah CH3 dan C3H7O untuk tahap inisiasinya sendiri, yaitu C4H10O yang menghasilkan zat antara yang reaktif. Kenapa bisa dikatakan tahap inisiasi? Ya karena menghasilkan zat antara. Yang kedua itu adalah tahap propagasi. Jadi yang termasuk tahap propagasi itu adalah CH3 tambah C4H10O menghasilkan C2H6 tambah C3H7O, yang dimana tahap propagasi. Kenapa bisa dikatakan tahap propagasi? Karena pada tahap ini yang dimana zat antara ini akan bereaksi dengan reaktan sehingga menghasilkan C2H6 dan C3H7, yaitu yang ketiga itu adalah tahap inhibisi, yang itu merupakan reaksi antara zat dengan reaktan. Nah, yaitu tahap inhibisi yang dimana zat antara akan bereaksi dengan produk sehingga menghasilkan produk yang diinginkan atau zat antara. Selanjutnya yang dimana di sini yaitu C3H7 menghasilkan zat antara dan produk. Nah, terus yang terakhir itu adalah tahap terminasi atau tahap pengakhiran, yaitu CH3 dan C3O7 bereaksi dengan menghasilkan molekul yang stabil. Nah, kenapa bisa dikatakan tahap terminasi? Karena proses ini dua zat antara saling bereaksi sehingga menghasilkan molekul yang stabil. Dan untuk penjelasannya, jadi ada zat antara itu adalah CH3 dan C3H7. Nah, itulah tadi penjelasan tentang reaksi berantai beserta tahapannya dan serta dengan contoh soalnya. Adapun kesalahan dalam saya menjelaskan materi atau membuat soal, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.